wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ora. Iya. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dahulu. Siapa yang ingin memimpin berdoa? Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Setelah ibu cek presensinya, semua sudah bergabung di kelas ini dengan tepat waktu. Anak-anak, meskipun kita berada di rumah, harus memperhatikan protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Kedua adalah mencuci tangan. Ketiga adalah menjaga jarak. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Kalian mempersiapkan alat tulis kalian, cari tempat yang nyaman dan sinyal yang kuat supaya kalian mengikuti pembelajaran hari ini bisa lancar. Anak-anak, sebelumnya kita kan sudah belajar matematika. Tentang materi apa ya kemarin? Pengumpulan data. Iya, hari ini kita akan belajar tentang penyajian data tunggal. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, kalian akan menelaah penyajian data dalam bentuk tabel, diagram batang, dan yang keempat, menyelesaikan masalah tinggi badan siswa kelas 5 dalam penyajian data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Dengan data ya anak-anak, ada yang tahu tidak data itu apa sih? Data itu adalah Informasi yang benar-benar nyata. ya, data itu adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu Pengolahan. iya, adanya suatu pengolahan atau bisa informasi atau keterangan yang sebenarnya. Coba perhatikan ini anak-anak. Ibu membawa apa ini? Bullpoint. Iya, kita itu dapat mencari data dari bullpoint ini. Kira-kiranya apa saja ini anak-anak? Merah sama hitam. Merah sama hitam. Sama-sama hitam. Nah, berapa jumlah bullpoint berwarna merah? 3. Sedangkan berapa jumlah bullpoint berwarna hitam? 2. Jadi 3 bullpoint berwarna merah dan berwarna hitam ini adalah sebuah tinta. Kalian sudah paham ya apa yang dimaksud dengan data itu ya? Ya. Data itu bisa didapat secara langsung melalui wawancara atau bisa melalui dari sumber lain yang sudah tersedia. Data yang kalian peroleh itu bisa didaftar satu-satu atau bisa disajikan dalam beberapa bentuk diagram. Sebelum kita mengarah ke diagram apa saja, Bu Yuriko tanya, apa yang dimaksud dengan diagram? Diagram adalah suatu Coba Dava, diagram itu apa Dava? Visualisasi dan teknik penyajian baik berupa data petunjuk maupun informal tertentu.
Jadi diagram itu adalah suatu visualisasi dan teknik penyajian baik berupa data, petunjuk maupun informal tertentu. Iya. Kamu mengetahui apa itu diagram? Nah, penyajian data itu bisa disajikan dalam beberapa bentuk diagram. Kira-kira diagram apa saja? Diagram tabel, garis, diagram batang, diagram gambar, diagram ikan. Jadi penyajian data dapat berupa tabel, diagram gambar, diagram batang, diagram garis ya, diagram lingkaran. Khusus untuk hari ini kita hanya belajar tabel, diagram batang, dan diagram garis. Simak ini. Tabel. Diagram tabel merupakan bagan yang menampilkan data dalam bentuk tabel. Untuk memudahkan membuat tabel data, diurutkan terlebih dahulu. Kemudian, dikelompokkan data yang sama untuk menentukan frekuensinya. Dari data berat badan siswa kelas 5 tersebut, dapat kita lihat bahwa urutan paling terkecil adalah 30 kilo banyak 6 siswa, 34 kilo banyak 10 siswa. Dari video yang kamu lihat, diagram tabel itu apa, Nana? Diagram tabel adalah bagian yang Coba Sabrina, apa itu diagram tabel? menampilkan data dalam bentuk tabel. Jadi diagram tabel itu bagian yang menampilkan data dalam bentuk tabel. Bagaimana cara membuat diagram tabel? Diurutkan lebih dahulu, kemudian dikelompokkan data yang sama untuk menentukan frekuensinya. Iya, jadi data tersebut kalian urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian data yang sama kalian kelompokkan sehingga nanti kalian akan mengetahui berapa banyak frekuensinya. Kita lanjut ke diagram batang. Diagram batang. Diagram batang merupakan bagan yang menampilkan data dalam bentuk batang-batang persegi panjang yang menjulang mengikuti frekuensinya. Pada tabel di samping dapat disajikan dengan diagram batang. Untuk menggambarkan diagram batang, kita harus membuat koordinat kartesius. Sumbu X atau garis horizontal dinyatakan sebagai sumbu Y atau garis vertikal dinyatakan sebagai banyaknya peminjam. Untuk interval rentang 5 di mana banyak data dari 0 sampai 50. Perhatikan, hari pertama adalah hari Senin. Frekuensinya adalah 25. Jadi kita harus buat persegi panjang, tingginya sampai 25. Untuk hari selanjutnya sama dengan hari sebelumnya. Berdasarkan video yang kamu lihat, apa yang dimaksud dengan diagram batang? Diagram batang adalah bagan yang menampilkan data dalam bentuk batang-batang persegi panjang yang menjulung frekuensinya. Jadi diagram batang itu diagram yang menampilkan data dalam bentuk batang. Contohnya pinjam buku di perpustakaan SD Mutiara. Nah, di sini ada tabelnya anak-anak. Hari Senin banyaknya peminjam 25. Yuriko tanya, bagaimana cara kamu buat diagram batang? Pakai koordinat kartesius. Dulu. Nah, ini koordinat kartesius anak-anak. Koordinat kartesius itu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Ini yang garis hitam ini ya. Sumbu X atau garis horizontal ini keterangannya di sini adalah hari. Untuk yang sumbu X yang garis vertikal ini keterangan banyaknya peminjam. Jadi setelah kamu buat kartesius, barulah kamu buat diagram batangnya. Buat persegi panjang. Misalnya Senin 25, berarti ya ditempatkan di hari Senin ini. Membuat persegi panjang sampai menjulang ke angka 25. Tidak boleh melebihi 25 ataupun tidak boleh kurang dari 25. Iya. Bu Yuriko lanjutkan materi Diagram garis. Diagram garis merupakan diagram berupa garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan data beserta frekuensinya antara satu dengan yang lain. Apa itu yang dimaksud dengan diagram garis? Diagram garis adalah diagram berupa garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan data beserta frekuensinya antara satu dengan yang lain. Iya, betul sekali. Dalam menyajikan diagram garis, kita harus membuat koordinat kartesius. Dan titik diagram garis sama halnya silakan. pada
dimatikan koordinat dulu kartesius. ya. Data hari Senin kita gambarkan titik pada frekuensi 25. Di sini ada data peminjam buku di perpustakaan SD Mutiara. Bagaimana cara membuat diagram? Membuat koordinat kartesius. Membuat sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X itu sama dengan garis horizontal, sedangkan sumbu Y garis vertikal. Sumbu X itu keterangannya untuk hari. Kemudian untuk garis vertikalnya itu keterangan untuk apa? Banyaknya peminjam ya. Misalnya Selasa itu 20, berarti luruskan ke Selasa, kemudian kita luruskan sesuai angkanya. Banyaknya peminjam berapa Selasa? 20. Jadi kita luruskan 20. Kita buat titik lurus dengan angka 20 dan lurus dengan harinya. Kamu buat titik dari antara hari Senin sampai hari Sabtu. Kemudian titik-titik tersebut itu kamu hubungkan anak-anak. Hubungkan dengan apa? Iya, dihubungkan dengan garis. Jadi seperti ini diagramnya. Jadi kita tahu hari Senin ke hari Selasa itu peminjamnya itu turun. Turun berapa? Senin ke Selasa? Turun berapa? Turun 5. Kalau Rabu ke Kamis turun berapa? Turun 15. Lihat grafiknya kelihatan ya naik turunnya buku di perpustakaan SD Mutiara. Belum kita menginjak kegiatan selanjutnya, kita lakukan breaking ya. 6 jari. Kamu ikuti akan yang ada di video tersebut. Kita mulai ya. Diikuti semuanya. Diikuti. Kita 6 jari semuanya. Terima kasih anak-anak. Sekarang kalian membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Kalian kerjakan KPD yang sudah Ibu bagikan di grup WA. Ibu beri waktu kalian diskusi bersama kelompok kalian selama 40 menit. Setelah 40 menit nantinya kita akan kembali ke Google Meet ini lagi. Siapa yang ingin mempresentasikan? Kelompok saya mau carilah sebuah data yang kemudian kalian oleh ke bentuk diagram tabel, diagram batang, dan diagram garis. Data minuman favorit Putri Nurul Putri. Yang A, diagram batang favorit santri Putri Nurul Putri. Jenis minumannya apa ini? Air putih sebanyak berapa? Santri? 10. Jadi Sabrina ini nomor 1 ini datanya tentang teman favorit ya anak-anak ya. Bentuk diagram batang teman favorit santri Putri Nurul Qadir. Air putih 10, 7. Sesuai ya. Nomor 2 data tentang tinggi badan siswa kelas 5. Coba kamu bagi. Data tersebut dalam bentuk diagram batang. Nah, beri penguatan ya. Ketika kalian akan membuat diagram tabel, batang, dan diagram garis, itu hanya kalian urutkan terlebih dahulu. Setelah itu, kalian kelompokkan data yang sama. Nanti kamu akan mudah membuatnya. Iya, Bu. Sekarang masuk ke link sudah Ibu kirimkan ya di WA group. Silakan kerjakan soal-soal evaluasi. Siapa yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini adalah Ya. data adalah informasi yang sebenarnya. Kenal pengertian tabel, pengertian hari. Jadi penyajian data itu bisa dalam bentuk diagram batang, diagram garis, tabel. Kemudian tadi kamu juga sudah tahu apa itu data. Kemudian ya kamu sudah tahu pengertiannya diagram batang tabel itu apa, diagram garis itu apa ya. Ya, sekalian di rumah kamu mengamati pertumbuhan tanaman kacang hijau selama 6 minggu. Kalian sajikan dalam tabel diagram batang dan diagram garis. Minggu ke-1, minggu kedua, sampai minggu ke-6. Kira-kira pembelajaran pagi ini bagaimana? Ada hal yang kira-kira hal yang menyenangkannya apa? Melihat materi video? Lakukan dari Iya, senam jari.
Pengumpulan data, Bu. Ketika kamu menyimak video penyajian data itu tadi ya, ada materi yang belum kalian pahami ya, Nan? Tidak. Jangan lupa nanti tetap ya materi hari ini harus kamu buka kembali di rumah. Ya, Gitu ya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, marilah kita doa bersama-sama. Siapa yang ingin memimpin berdoa? Saya, Bu. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih kalian sudah ikuti pembelajaran hari ini sampai awal hingga akhir. Semoga ilmu yang telah Ibu berikan bisa bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.